Yang selanjutnya, aliran konvergensi dan aliran naturalisme serta analisis menurut Islam. Yang pertama ada aliran konvergensi. Secara etimologis, kata konvergensi berarti bertemunya dua garis dalam satu titik, yang berarti adanya kesejaran tujuan antara kedua garis itu. Teori konvergensi ialah yang diakui dan dipegang oleh khalayak umum. Konvergensi sebagai teori dalam pendidikan yang membahas hubungan antara faktor bakat dan faktor lingkungan, pendidikan, atau pengalaman. Berarti bahwa pertemuan antara kedua teori pendidikan, yaitu nativisme dan empirisme, dalam satu tujuan yang menjadi sasarannya. Teori konvergensi dikemukakan oleh William Strand. Ia tidak setuju terhadap pendapat nativisme dan empirisme yang dirasa berat sebelah. Kebenaran terletak di tengah-tengah antara kedua pendapat yang ekstrim tersebut. Perkembangan manusia adalah hasil perpaduan kerjasama konvergensi antara faktor bakat dan faktor alam sekitar. Lanjut saja ke pandangan Islam terhadap aliran konvergensi. Di kalangan sebagian pemikir Islam ada yang berpendapat bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang mendukung teori konvergensi. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan sebagai seorang Yahudi, Nasrani, dan Majus penyembah api. Hadis riwayat Bukhari. Islam sesungguhnya lebih tepat dikatakan sebagai penganut paham-paham konvergensi plus, yaitu bahwa keberhasilan pendidikan selain disebabkan oleh usaha manusia juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada naturalisme. Tokoh aliran ini dari Cicéron, ialah filosof Prancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Aliran ini berpandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga aliran ini disebut negativisme. Dalam aliran ini memiliki 3 prinsip dari proses pembelajarannya. Yang pertama, anak dididik belajar melalui pengalaman sendiri, kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya secara alami. Yang B, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menjadikan lingkungan yang mampu mendorong kebenaran anak didik ke arah pandangan yang positif dan tanggap. Yang ketiga yaitu program pendidik di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Yang selanjutnya ada pandangan Islam terhadap aliran naturalisme. Dalam Islam, manusia adalah sebagai khalifah di bumi ini yang memiliki potensi untuk memahami, menyadari, kemudian merencanakan pemecahan permasalahan kehidupan. Islam memandang aliran naturalisme adalah aliran yang memandang bahwa manusia diciptakan agar dapat belajar dan berpikir untuk kembali kepada penciptanya. Dalam hal ini, implikasi di dunia nyata bahwa proses pendidikan dilakukan dengan berhubungan pada prinsip ketuhanan. Yang selanjutnya ada aliran pendidikan kontemporer dan analisis menurut Islam. Aliran yang pertama yaitu aliran pendidikan kontemporer. Munculnya fenomena ini paham Islam yang amat beragam. Ciri-cirinya gerakan ini muncul di Indonesia. Masing-masing mempunyai corak dan wajah yang cukup beragam. Berikut ini dibukukan oleh
di antara corak pemikiran gerakan Islam kontemporer yaitu Islam fundamentasali. Islam ini dapat memandang Islam yang dalam pemahaman dan prakteknya bertumbuh pada hal yang bersifat asasi atau mendasar. Oke, kalian bisa baca sendiri. Yang pertama itu, untuk saya membaca kesimpulannya saja. Yang kedua ada Islam non-tradisionalis. Dalam konteksnya pemikiran Islam, sebelum munculnya istilah pemikiran neo-tradisionalisme adalah munculnya kelompok tradisionalis. Menurut Abu Dinata, kelompok ini awalnya ditunjukkan kepada mereka-mereka yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, namun kemudian juga ditunjukkan kepada mereka yang berpegang pada pondok-pondok pemikiran para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam keilmuan fikih, tafsir, teologi, tasawuf, lugah, usul fikih, dan lainnya. Yang ketiga ada Islam neomodernis. Pada awalnya, sebenarnya muncul istilah Islam modernis yang mempunyai tujuan pembawaan Islam kepada agama yang berkemajuan. Seperti halnya yang berlangsung di barat di dunia Islam, gerakan Islam modernis ini muncul dalam rangka menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Munculnya gerakan ini juga merupakan respon terhadap berbagai keterbelakangan yang dialami umat Islam dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, politik, dan lainnya. Selanjutnya ada Islam liberal. Islam liberal yaitu setelah gerakan Islam neomodernisme mengalami metamorfosis. Nampaknya pemikiran Islam semakin berkembang seiring dengan perkembangan model pemikiran, baik yang muncul di dunia Islam maupun di Barat. Hal ini juga yang terjadi di Indonesia, bahwa setelah lebih dari 30 tahun gerakan ini pemikirannya model neomodernisme mendapat tempat konstelasi pemikiran Islam di Indonesia. Yang terakhir ada penutup. Kesimpulannya, pemikiran tentang pendidik sejak dulu, kini, dan masa yang akan datang terus berkembang. Hasil-hasil dari pemikiran itu disebut aliran atau gerakan baru dalam pendidikan. Aliran atau gerakan tersebut mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidik di Indonesia. Dari aliran-aliran pendidikan di atas tidak bisa mengatakan bahwa salah satu adalah yang paling baik, sebab penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan situasi dalam kondisinya pada saat itu, karena setiap aliran memiliki dasar pemikiran sendiri. Aliran pendidikan baru yang berkembang sebenarnya adalah pengembangan dari keempat aliran-aliran klasik. Ada 5, yaitu empiris, nativisme, naturalisisme, konvergensi, dan kontemporer. Pada dasarnya aliran-aliran pendidik kritis mempunyai kesamaan, ialah pemberdayaan individu. Selanjutnya ada saran. Dalam pembuatan makalah ini kami menjadi bahwa banyak mengalami kekurangan dan keliruan baik penyusunan maupun penyajian materi yang kami sampaikan. Sehubungan dari itu semua kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan makalah ini. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.